triliun itu Mbak, itu kan peruntukannya ada 3 sektor. Yang pertama untuk kesehatan, ya. Kemudian yang kedua adalah jaring sosial, dan bansos dan segala macam. Yang ketiga adalah infrastruktur. Kami juga menanyakan kepada beliau, bukan hanya itu Mbak, masih ada dana silva, ya. Dana silva itu adalah dana sisa-sisa anggaran, ya. Kan teman-teman kadang-kadang kalau tender itu ada yang menawar sampai 80-85%. Kan cukup gede tuh. Spare-nya 20% sampai 25%. Nah, sisanya kan dikembalikan, itu namanya silva. Kalau bisa itu kembali diputar, jangan lagi diambil tapi diperuntukkan untuk proyek-proyek kecil supaya benar-benar teman-teman pelaku UMKM ini yang ada di seluruh Indonesia bisa terakomodasi. Kita nggak tahu nih Mbak, kepastiannya kapan kan kita bingung. Nah, jadi saya mohon supaya jadi kepastiannya atau tepatnya kapannya justru dari teman-teman Gapensi menunggu begitu ya posisinya saat ini Pak? Ya kita menunggu, jadi mudah-mudahan sih, bukan hanya itu, kami juga akan minta kepada Pak Menteri PU, kemarin meminta tadi regulasi itu untuk proyek APBD dan APBD 1, supaya aturan ini seragam di seluruh Indonesia. Karena saya lihat masing-masing wali kota, bupati, gubernur punya aturan sendiri-sendiri. Ya kan? Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2017 kan jelas dari situ. Kementerian yang berwenang yang berhak untuk mengeluarkan aturan itu, Kepmen itu. Supaya seragam. Jadi proyek APBD yang ada di daerah itu ada regulasinya. Itu menjadi panduan dan Pak Menteri kemarin juga sudah menyatakan akan dikoordinasikan dengan baik. Kemudian beliau juga menyampaikan Pak Andi, insya Allah untuk surat Menteri Keuangan akan koordinasi dengan Ibu Sri Mulyani supaya DAK yang 10M ke bawah jangan tetap dijalankan supaya pelaku-pelaku usaha di daerah ini yang memang 80% di daerah itu bisa berjalan dengan baik. Karena tidak karyawan, Pak. Ini karyawan harus kita gaji, mandor harus kita siakan. Kalau nggak ada kerjaan, ini sudah mau bulan puasa. Nah, untuk kondisi dan posisi saat ini kan juga ada visibility study yang tampaknya juga akan ditunda begitu ya atau ditahan. Nah, ini kan akhirnya menyebabkan tender proyek baru juga akan sedikit mungkin terhambat begitu atau minim untuk kedepannya. Seperti apa sebenarnya gambarannya Pak? Apakah memang tahun ini akan hanya fokus menjalankan proyek yang berjalan begitu atau dengan proyek-proyek baru yang masuk justru akan jauh lebih minim ataukah seperti apa nih Pak Andi? Dengan kondisi bangsa saat ini saya pikir pertama juga yang kita prioritaskan pertama ya kita harus sepakat bahwa kesehatan yang utama Mbak, ya kan? Itu dulu yang kita fokusnya. Maka kita minta ini tetap berjalan kan juga puskesmas kan banyak juga nih di Kementerian Kesehatan, di Kementerian PU mengelola puskesmas dan apa segala macam ya untuk perbaikan prasarana infrastruktur daripada kesehatan ini juga harus diprioritaskan. Pendidikan, perbaikan sekolah nggak boleh terhenti karena ini juga program untuk bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Yang gede-gedenya aja juga dulu mungkin dipending dulu kan. Ya kan? Tapi yang kecil-kecil ini, yang padat-padat karya untuk kebutuhan masyarakat ekonomi lemah ini juga harus diputar. Dan kalau proyek besar, saya pikir ya yang ada sekarang aja Mbak, saya pikir itu dulu yang dikerjakan. Cuman kan kita minta regulasinya. Kalau nggak selesai sampai akhir tahun, mau diapain ini kan itu. Dan itu saya yakin nggak akan mungkin selesai tepat waktu. Sudah sangat pasti tidak akan selesai tepat waktu. Karena kenapa? Ya tadi itu, pasti tenaga kerja akan kita kurangi. Harga material juga semakin tinggi, peralatan juga semakin sulit. Nah, seperti itu. Maka itu kita minta benar-benar supaya menjadi perhatian pemerintah terhadap pelaku-pelaku dunia usaha jasa konstruksi ini.